Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawanku di Rakyat Berpikir. Teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas Pilkada Jatim. Sebagaimana kita ketahui, Pak Joko Widodo turun gunung langsung ikut kampanye di Purwokerto bersama dengan jagoannya itu Ahmad Lutfi. Mereka kampanye di Purwokerto dan seperti biasanya ada bagi-bagi kupon untuk mengambil sembako dan lain sebagainya. Dan begitu ramai orang-orang datang berbondong-bondong untuk mengambil sembako tersebut karena kuponnya sudah dibagikan. Ini adalah realitas yang terjadi di lapangan, saudara-saudara. Dan selanjutnya beliau tanggal 16 di Purwokerto, November. Setelah itu tanggal 17 langsung ke Blora. Mereka melakukan kampanye di sana seperti biasa. Gaya politik dari Pak Joko Widodo ini melempar baju sehingga orang merebut baju satu yang dilempar-lempar oleh presiden. Jadi kita melihat langkah yang diambil oleh Pak Joko Widodo ini rasa-rasanya seperti bukan seorang negarawan. Seharusnya memberikan contoh yang baik untuk demokrasi kita, tapi bukan seperti ini. Walaupun ada yang bertanya itulah hak, beliau sudah lengser jabatannya sebagai presiden, hak dia untuk memilih dan lain sebagainya. Tetapi dengan langkah yang diambil, ikut serta kampanye, menyuarakan dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu kelalaian secara etika, saudara-saudara. Karena seorang negarawan akan tidak memikirkan kekuasaan selanjutnya dan lain sebagainya. Sehingga patut kita duga dengan langkah Pak Joko Widodo ini untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan kepentingan masyarakat sendiri, tapi bagaimana membangun relasi seperti membangun saham untuk kepentingan 2029, yaitu anaknya. Itu seperti itu, untuk kita harus baca ke depannya seperti itu. Karena beliau turun gunung ini sebagaimana kita ketahui, kenapa Pak Joko Widodo ini turun langsung untuk mendukung serta presiden saat ini. Pak Prabowo telah menyampaikan di video yang sedang viral yang menjadi perdebatan, yang memohon untuk warga Jawa Tengah memberikan suaranya untuk Ahmad Lutfi. Itu artinya apa? Ada kepentingan besar yang mau direbut di Jawa Tengah, sebagaimana Jawa Tengah ini adalah dikatakan sebagai basis suara PDI Perjuangan atau kandang Banten, saudara-saudara. Sehingga Pak Joko Widodo ini memiliki misi bagaimana Jateng ini tidak dijadikan lagi sebagai kandang Banten, tapi kandang seseorang yang ingin berkuasa selanjutnya itu bersama dengan dinasti keluarganya. Kita ketahui sendiri. Teman-teman semuanya, sebagaimana hasil survei terbaru dari SMRC, yaitu Pak Andika memiliki elektabilitas di Jateng adalah sebanyak 50,4%, sedangkan Ahmad Lutfi memiliki elektabilitas sebanyak 47%, sedangkan yang belum menjawab sebesar 2,6%. Ini hasil survei terbaru yang dilakukan pada tanggal 7 sampai 12 November bertatap muka secara langsung dengan responden sebanyak 1.210. Sekitar itu atau sekitar 2.000, ya sekitar itu ya teman-teman. Jadi itu hasil surveinya, dan hasil survei sebelumnya juga seperti itu. Pak Andika selalu berada di posisi teratas. Itu artinya apa? Butuh kekuatan kuat untuk bisa memenangkan pertandingan di Pilkup Jateng, sehingga Pak Joko Widodo ini turun langsung ikut serta di dalam mengkampanyekan jagoannya itu Ahmad Lutfi. Dari persoalan tersebut, mari kita mencoba membaca apa yang menyebabkan Pak Joko Widodo ini yang baru saja lengser dari jabatannya, namun beliau langsung turun serta ikut kampanye untuk memenangkan Pak Lutfi itu sendiri.
Teman-teman semuanya, saya rasa ini bukan soal kepentingan Pak Jokowi turun lapangan, bukan soal untuk kepentingan Jawa Tengah, tetapi kepentingan beliau untuk tahun 2024 untuk memperluas jaringan kekuasaannya sehingga 2029 menjadi kekuatan politik untuk dinasti keluarganya atau anaknya nanti apabila berpeluang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, itu Wakil Presiden saat ini itu Saudara Gibran. Mari kita mampu membahas seperti itu karena ini merupakan salah satu langkah-langkah politik yang tidak memberikan contoh yang baik bagi seorang calon mantan presiden yang baru saja lengser. Beliau tidak menunjukkan kenegarawan beliau sebagai orang yang baru saja lengser jabatan sebagai presiden, tetapi beliau turun langsung untuk mengkampanyekan seseorang yang membuat orang-orang bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh Pak Joko Widodo ini. Karena orang akan mengatakan itu adalah hak beliau karena beliau telah bukan lagi menjadi presiden, jadilah hak beliau. Tetapi inilah secara etika, secara adab, kurang memberikan contoh yang baik untuk keberlangsungan demokrasi kita, saudara-saudara. Dengan itu, dengan langkah yang diambil oleh Pak Joko Widodo atau mantan presiden ini, sungguh saya rasa memalukan karena beliau rasa-rasanya ingin selalu memperluas atau ingin selalu menggunakan orang lain untuk mempertahankan kekuasaannya, yaitu di basis-basis seperti di Jawa Tengah dan juga Jakarta, sebagaimana begitu masif rasa-rasanya Pak Joko Widodo ini ikut serta dalam pilkada dengan orang-orang yang beliau pilih untuk menjadikan kekuatan beliau untuk memperluas dinasti kekuasaannya nanti di Pilpres 2029. Marilah kita mampu baca soal langkah-langkah Pak Joko Widodo ini. Sungguh membingungkan karena saya rasa satu-satunya mantan presiden setelah lengser langsung ikut serta dalam kampanye kepala-kepala daerah, itu satu-satunya adalah Pak Joko Widodo ini. Dengan itu kita bertanya-tanya, apakah beliau ini sebagai negarawan atau bukan? Kalau sebagai negarawan pasti memberikan contoh yang baik untuk demokrasi kita lebih sehat, lebih bermoral, dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, ini menjadi salah satu contoh yang kurang baik bagi demokrasi kita. Walaupun beliau memiliki hak untuk memilih dan apapun itu, tetapi secara etika, adab, kita harus kedepankan karena negara ini harus dibangun dengan orang-orang yang beradab, beretika untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga negara ini selalu aman, damai, sejahtera dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, itu adalah tanggapan atau pendapat dari saya mengenai langkah mantan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo yang ikut serta dalam kampanye di Jateng dan daerah lainnya, saudara-saudara. Mari kita tetap bersemangat mengawal semua langkah-langkah orang-orang yang ingin selalu berkuasa di Republik ini dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan mereka di orang-orang yang mereka jagoankan atau mereka pilih. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.